Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PDB 16 akan mempresentasikan terkait pitch deck kelompok kami, yaitu Shilok Suka-Suka. Sekali coba, auto suka. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari anggota kami, ada Malik Abdul Aziz, Putri Dwi Intan Juliana, Nazila Zahira, Nashwa Azani Kosdiansyah, Muhammad Fahriansyah, Atika Rahmi Azura, dan terakhir Amelia Krisna Putri. Baik, untuk yang selanjutnya ada juga masalah dan juga solusinya. Terkait masalah ini, kami melihat bahwa jajanan lokal kalah pamor dibanding kuliner seperti dari Korea dan juga Jepang yang dianggap lebih keren. Cilok sering dianggap sekedar jajanan pinggiran yang kurang bergizi dan minim. Selain itu juga kami melihat bahwa banyak sekali mahasiswa yang butuh camilan mengenyangkan karena di sela jadwal yang padat ini terkadang itu sering tertinggal jadwal makan ataupun bahkan nggak makan dari pagi. Oleh karena itu, kami melihat bahwa terdapat potensi besar kuliner lokal yang belum dikemas secara modern untuk menarik minat Gen Z. Maka dari itu, kami menghadirkan sebuah solusi yaitu cilok sebagai solusi camilan praktis dan mengenyangkan bagi mahasiswa. Dengan inovasi cilok isi, pilihan bumbu atau saus yang diinginkan, serta kemasan yang portable. Produk ini menjadi jajanan yang higienis, bergizi, namun tetap ramah di kantong mahasiswa. Selanjutnya di sini ada pasar dan juga peluang. Pasar kami sendiri itu masyarakat umum, terutama di kalangan mahasiswa dan juga pelajar. Eh, Mengapa mahasiswa dan juga pelajar? Karena mahasiswa dan juga pelajar memiliki aktivitas yang padat, sehingga membutuhkan makanan yang juga praktis, mengenyangkan, dan terjangkau. Untuk peluang sendiri, Cilok Suka-Suka memiliki 4 peluang. Yang pertama sebagai produk kewirausahaan mahasiswa, inovasi kuliner yang tradisional menjadi modern, peluang pasar yang luas dan juga stabil, dan yang terakhir potensi pengembangan menu. Kemudian model bisnis pada produk Cilok Suka-Suka ini ada key partners yang kita bekerja sama, yaitu dengan penjual frozen food, kemudian pedagang bumbu, lalu toko plastik, dan komunitas kampus. Kemudian untuk key activitiesnya yaitu pembelian bahan-bahan dan quality control, produksi makanan, promosi makanan ke komunitas kampus, dan distribusi makanan. Kemudian key resource seperti bahan baku, peralatan produksi, dan produsen. Yang pertama bahan baku yaitu ada cilok dan bumbu kacang, kemudian peralatan produksinya seperti kompor, panci, centong, dan gas, lalu produsennya yaitu anggota kelompok. Kemudian value proposition dari cilok Suka-Suka ini yang pertama harganya murah, sehingga cocok untuk jajanan sehari-hari. Kemudian rasa gurih dari saus kacangnya yaitu kombinasi rasa yang disukai banyak orang. Kemudian cilok Suka-Suka juga praktis dimakan karena disajikan dengan wadah yang terlindungi dari debu dan dengan tusuk. Lalu cilok Suka-Suka merupakan cemilan khas Indonesia sehingga memiliki nilai tradisional nostalgia jajanan sekolah dengan inovasi kekinian. Baik, untuk selanjutnya ada customer relationship di mana kita menjaga hubungan dengan para pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan responsif kepada pelanggan, kemudian menjaga kualitas mulai dari rasa dan kebersihan produk, serta menerima kritik dan saran dari pelanggan. Untuk channel, agar produk dapat dicapai oleh konsumen, Cilok Suka-Suka menggunakan beberapa media seperti Instagram dan WhatsApp sebagai sarana untuk promosi dan jasa pre-order. Kemudian untuk customer segment, kami menargetkan pelajar atau mahasiswa yang suka nyemil jajanan murah dan praktis, kemudian para pekerja atau karyawan, masyarakat umum, pembeli jajanan tradisional, serta food vlogger. Kemudian pada revenue stream, penjualan produk utama dari pendapatan dari penjualan cilok bumbu kacang seharga 10.000 per cup, dan target pasar adalah mahasiswa dan staf di lingkungan kampus. Kemudian dari model pendapatan berbasis pesanan atau pre-order based, arus kas masuk melalui sistem pre-order mingguan, serta kepastian pendapatan dari 30 cup yang sudah terpesan sebelum produksi. Kemudian dari potensi margin tambahan, dari variasi menu melalui pilihan isi cilok, misalkan isi telur atau original, dan efisiensi biaya produksi melalui pembelian bahan baku sesuai jumlah pesanan yang pasti. Lalu, strategi pemasaran dari produk kami ialah yang pertama, dan menjadi strategi utama ialah ajakan online sekaligus menyebarkan Google Form untuk pre-order. Karena ini menjadi strategi yang paling mudah untuk dilakukan dan paling
bisa menginfluence mahasiswa dan pelajar untuk membeli produk kami. Lalu mouth-to-mouth interaction, di mana kita mengajak secara langsung mempromosikan produk kami ke teman terdekat atau teman kelas, sehingga mereka tahu secara langsung bagaimana bentuk dari produk kami dan bagaimana rasanya. Lalu selanjutnya ada progres dan pencapaian. Untuk progres, kami sendiri akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk sehingga kami perlu menata kembali harga jual produk. Lalu kami juga akan memperluas jangkauan promosi produk dan menyesuaikan waktu penjualan produk. Lalu untuk pencapaian, kami sendiri sudah membuka pre-order pada tanggal 7 April 2026 dan melakukan penjualan perdana pada tanggal 9 April 2026. Lalu produk kami sendiri sudah terjual sebanyak 17 dan mendapatkan pendapatan sebanyak Rp152.000, serta kami juga mendapatkan banyak respon positif dari para konsumen. Kemudian pada presentasi kami kali ini telah ditampilkan mengenai proyeksi keuangan yang meliputi pendapatan, biaya variabel untuk pembelian bahan baku, dan juga laba. Pada penjualan pertama, kami menjual cilok dengan harga Rp8.000 dan telah terjual sebanyak 9 porsi, sehingga pendapatan yang kami peroleh sebesar Rp72.000. Kemudian biaya variabel yang kami keluarkan sebesar Rp66.000, sehingga laba yang diperoleh sebesar Rp6.000. Pada penjualan yang kedua, kami melakukan perubahan harga menjadi harga Rp10.000 dikarenakan ada beberapa faktor seperti kenaikan harga bahan baku. Pada penjualan kedua telah terjual sebanyak 8 porsi sehingga hasil pendapatan yang kami peroleh sebesar Rp80.000. Kemudian biaya variabel yang kami keluarkan sebesar Rp32.000 sehingga laba yang kami peroleh pada penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp48.000. Berikut adalah dokumentasi dari produksi kami dan penjualan yang telah kami lakukan, mana di kiri bisa dilihat bagaimana kami membuat ciloknya, dan di kanan terkait penjualan berupa testimoni dari beberapa pelanggan kami. Itu saja dari presentasi pitch deck kami, itu makanan tradisional, perpaduan isian dan disajikan bersama saus bumbu kacang yang gurih serta chili oil yang pedas untuk menggugah selera, menghadirkan rasa yang nikmat setiap gigitan. Kami mengajak Anda untuk mencoba cilok suka-suka dan rasakan langsung kenikmatan cilok kami dengan saus yang menggoda selera.